Sahabat cerdas, kembali kita dalam program bimbingan belajar untuk sekolah menengah pertama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih bersama Kak Bonaventura yang akan kembali menjelaskan mengenai materi kita, yaitu memahami penjumlahan pengurangan dalam bentuk aljabar, ya Kak ya. Iya, nah, betul, Kak. Tadi sudah Kak Bona menjelaskan panjang lebar. Walaupun nanti masih ada yang lupa-lupa, nggak apa-apa, nanti kita akan lanjutkan kembali pembelajarannya. Yang perlu diingat yaitu untuk aljabar ini titik untuk memahami yaitu ketika menjawab pertanyaan, jangan lupa variabelnya untuk menyelesaikan harus sama. Harus sama. Oke. Betul sekali, Kak. Nah, itu adalah titik poinnya ketika kita mau mengerjakan bentuk aljabar Jawabannya ini. di situ. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Tadi sudah panjang lebar mengenai pemahaman, membuka wawasan kita mengenai pemahaman tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kasih contoh. Oh iya, Kak. Baik, terima lupa. kasih Kak Rahma. Ini kalau tadi kan baru kita bicara konsep dasar ya Kak ya. Sahabat cerdas, tetap kita ingat kembali tadi sudah disampaikan bahwa Kak Rahma sampaikan kita ketika mau menjumlahkan atau pengurangan nggak usah pakai yang lain-lain deh, pakai yang gampang dulu, yaitu variabel harus sama di situ dulu. Baik, sahabat cerdas, oke, kita akan coba ya satu contoh soal dulu. Yang paling gampang deh, kalau yang paling gampang ini nyambung, yang konsep ini nyambung, mau dibuat sesulit apapun soal, saya pikir nggak ada masalah loh Kak. Lebih Gitu enak ya Iya, betul sekali Kak itu Kak. Baik, kita akan coba dulu. Misalnya nih, yang paling gampang deh, 2x ditambah 3x. Nah, itu 2 itu variabelnya adalah x, dan 3 itu juga variabelnya itu x. Jadi, kedua x tersebut juga memiliki eksponen yang sama, pangkat yang sama lah gitu ya. Eksponen itu apa Kak? Eksponen itu sekali lagi pangkatnya, derajatnya. Iya. Jadi 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Jadi yang dijumlahkan itu koefisiennya. Nah, itu kan ada muncul lagi tuh Kak, koefisien. Koefisien itu apa itu ya? Gitu ya. Baik, sahabat cerdas, koefisien itu bilangan yang ada di depan variabel gitu ya. Tadi ada 2x, berarti koefisiennya apa itu? 2 gitu. Tadi ada 3x, berarti koefisiennya adalah 3. Maka kalau kita mau menjumlahkan, ya sahabat cerdas ya, ketika kita mau menjumlahkan berarti yang dijumlahkan itu koefisiennya. Jadi 2x ditambah 3x. Kalau masih bingung lagi, saya punya 2 pena ditambah 3 pena. Saya punya pena berapa tuh? 5 pena. Nah, penanya tadi kita misalkan sebagai X. Jadi didapatkan 5X gitu loh Kak. Iya, oke. Kembali lagi pokoknya variabelnya harus sama gitu Kak. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan seperti gimana ini Kak? Nah, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A min 6B. Nah, bagaimana Kak untuk penyelesaiannya? Siap-siap sahabat cerdas. Oke, kita siap. Kita simak ya sama-sama, tapi nggak perlu bingung deh, santai aja gitu ya. Karena sebenarnya matematika itu mudah. Kalau kita udah ketakutan dulu, waduh, udah nanti susah belajarnya. Baik, kita lihat ya. Tadi pertanyaannya adalah tentukan penjumlahan, hasil penjumlahan 7A tambah 4B dengan 8A dikurang 6B gitu ya. 8A min 6B gitu deh. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Sekali lagi, sahabat cerdas, kita yang pertama yang paling mudah itu kita kelompokkan. Jadi sapi dengan sapi kita kelompokkan, kambing dengan kambing kita kelompokkan. Nanti kalau kambing dengan harimau kan kasihan kambingnya. Nah, habis dimakan. Habis dimakan itu Kak. Gak bisa jadi, kita. Iya. Maka sekarang itu yang mau kita gunakan. Sederhana sekali ya. Jadi 7A ditambah 4B tambah 8A dikurang 6B, kita kelompokkan. Artinya kita kelompokkan bilangan yang variabelnya A, kita kelompokkan semua di A. Variabel yang B, kita kelompokkan semua yang di B. Jadi kalau kita kelompokkan nanti hasilnya begini Kak. 7A ditambah 8A dikurang 15A gitu ya. Sama dengan 15A gitu ya Kak. 7A tambah 8A. Jadi yang A dengan A kita kelompokkan dulu. 7A ditambah 8A sama dengan 15A. Sekali lagi, kok 15 dari mana? Yang dijumlahkan adalah koefisiennya Kak. Ya, sahabat cerdas ya. Jadi 7 ditambah 8.
didapatkan 15A. A-nya adalah variabelnya. Iya. Lalu bagaimana dengan yang B? Nah, itu berarti yang B dengan B nih kita kelompokkan. Koefisiennya berapa? Oh, koefisien B itu 4 sama min 6. Min 6 iya. perlu kita ingat ya, Iya. min 6 bukan 6. Iya. Jadi 4 sama min 6 koefisiennya. Iya. Saya punya hutang 6, dibayar 4. Nah, berarti saya masih punya hutang berapa tuh? Hutangnya 2. Nah, karena saya masih punya hutang, untuk menandakan bahwa itu kekurangan, maka kita kasih tanda min atau pengurangan atau negatif itu tadi ya. Jadi kalau kita mau sekilas, kalau 7A tambah 8A tadi 15A, 4B dikurang 6B itu hasilnya adalah negatif 2B, maka hasilnya adalah 15A dikurang 2B. Jadi yang perlu digarisbawahi benar-benar bahwa penjumlahan ini harus benar-benar kita kelompokkan. Nah, itu yang membutuhkan ketelitian di situ, gitu ya. Yang membutuhkan ketelitian di situ. Jadi kita kelompokkan variabel dengan variabel A dengan A, B dengan B. Baru langkah berikutnya kita lihat tandanya di sana. Kalau tandanya positif negatif, kalau tadi masalah yang kok lebih besar pengurangnya, nggak usah bingung. Kalau nanti hasilnya 4 sama 6 itu 2, tapi untuk menandakan bahwa itu kurang, kita kasih tanda negatif di situ, tanda min di situ. Iya. Bukan begini ya Kak. 7A ditambah 8A 4B 6B dikurang 4B. Bukan. Wah, ya? Bukan. Kalau dibalik begitu ya lebih susah juga karena min 6 ditambah 4. Wah, lebih repot lagi gitu ya. Tapi nggak usah bingung deh, nggak usah. Kita nggak perlu pikirkan yang ini yang besar yang di depan, yang besar yang kecil di belakang. Tapi pada intinya begini. Kalau 6 dengan 4, 6 kurang 4 itu 2 untuk menandakan pengurangan bahwa itu punya kekurangan loh. Kurangnya 2, maka dia di situ kita kasih tanda min di situ. Jadi mau dibalik dia di depan 4 dikurang 6 pun bisa, min 6 ditambah 4 pun bisa gitu. Jadi nggak usah bingung deh gitu ya. Oke. Berarti harus sesuai saja dengan urutannya ya Kak ya. Oke. Nah, tadi sudah belajar tentang penjumlahan. Ya. Sekarang kita masuk bagaimana jika pengurangan Kak? Iya, dari tadi kita bicara penjumlahan ya Kak ya. Iya. Sekarang kita masuk pengurangannya. Bagaimana contoh untuk pengurangannya Kak? Oke, kita lihat dulu ya. Jadi kalau untuk pengurangan sekali lagi tidak lepas dari tadi konsep bahwa kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, nah ada sedikit bedanya dengan penjumlahan. Ayo kita coba ya. Misalnya ini tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Nah, di sini pengurangan bilangannya sama dengan yang di atas tadi tentang penjumlahan, tapi kita coba sebagai contoh ini ketika kita gunakan pengurangan. Iya. Jadi begini, misalnya tadi 7A ditambah 4B itu sudah dijadikan satu kelompok dengan menggunakan tanda kurung. Baik sahabat cerdas, untuk pengurangan dari tadi kita bicara masalah penjumlahan terus, penjumlahan mungkin bagaimana kalau kita pengurangan gitu ya Kak ya. Baik, jika ada soal begini sahabat cerdas, kalau kita mau mengurangkan 7A ditambah 4B, jadi tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Hati-hati loh dengan kata-kata oleh. Di sini maksudnya oleh ini apa Kak? Ini berarti nanti 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang 6B. Karena nanti ketika kita menggunakan bahasa misalnya 7A ditambah 4B, tentukan pengurangan 7A ditambah 4B dari 8A dikurang 6B, itu nanti udah beda lagi itu Kak. Oh, cuma oleh dan dari saja sudah berubah. Jadi saya pikir nanti kita akan coba deh ke sana ya. Kita akan jauh lebih ke sana. Kita fokus dulu sekarang di satu pertanyaan ini. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Bagaimana caranya? Nggak usah pakai yang sulit, pokoknya kita kelompokkan. Nah, begitu. Baik, kita akan lihat ya. Misalnya begini. Tadi 7A tambah 4B itu kita pakai tanda kurung. Jadi 7A ditambah 4B itu satu dalam tanda kurung. Jadi dalam kurung, buka kurung ya, nulisnya buka kurung. 7A tambah 4B tutup kurung. Dikurang, kasih tanda kurang di situ. Buka kurung atau kurung buka, 8A dikurang 6B. Nah, baru kita tutup kurung tutup gitu ya. Nah, penulisan itu dulu yang perlu kita pahami.
Kemudian tanda kurung dikalikan ke dalam bilangan itu ya. Perlu diingat setelah itu ditulisnya tanda pengurangan tadi itu sangat penting sekali. Kok bisa sih di antara tanda kurung tadi ada tanda kurang? Ya karena perintahnya kurangkan gitu. Kurangkan, maka kita kurangkan. Nah, sebelum ke sana, tadi kan ada penulisan di depan tanda kurung 8A dikurang 6B, itu ada tanda kurangnya. Nah, tanda kurang itu kita kalikan ke dalam. Kita anggap bahwa tanda kurang itu adalah negatif 1. Jadi negatif 1 dikalikan positif 8A. Kemudian lagi nanti langkah berikutnya negatif 1 dikali negatif 6B gitu ya. Nah, kalau kita mau sama-sama kita kalikan yuk. Negatif 1 dikalikan positif 8A, hasilnya akan menjadi negatif 8A gitu ya. Kemudian yang satunya lagi yang ada di dalam tanda kurung negatif 1 dikali negatif 6B, jadi hasilnya positif 6B. Nah, nanti kita akan lebih di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, itu ada, atau mungkin di SD juga pernah loh diajari perkalian distributif itu pernah dipelajari. Nah, ini kita gunakan konsep itu. Sederhana sekali, kita pakai yang dulu waktu SD deh ya. Kok bisa sih dikalikan ke dalam? Ada istilah dikalikan ke dalam. Sebenarnya hal yang ada di matematika dikenal dengan perkalian distributif. Nah, begitu ya. Kita kalikan ke dalam. Kalikan ke dalam itu namanya distributif. Ya, nah sekarang kita akan coba lanjutkan dulu ya. Setelah perkalian, sahabat cerdas, tanda negatif atau pengurangan ke dalam suku yang kedua akan ditulis begini, teman-teman. 7A ditambah 4B dikurang 8A ditambah 6B. Nah, itu jadi pembedanya yang tadi sebelum kita kalikan dengan tanda negatif pengurangan, 8 itu kan positif tuh, 6 itu juga negatif. Nah, sekarang sudah berubah tuh, jadi 7A ditambah 4B dikurang 8A tambah 6B gitu ya. Di situ dulu sahabat cerdas, kalau kita sudah bisa itu, setelah itu langkah berikutnya apa? Kita kelompokkan, Kak. Itu iya, hanya itu saja. Kita kelompokkan variabel yang sama. Setelah itu udah beres, itu tinggal kita latihan dulu gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu ya, Kak. Oke, misalkan tadi sudah kita dapatkan 7A ditambah 4B dikurang 8A ditambah 6B. Kita kelompokkan yang A dengan A. Sekali lagi kalau bingung kok dikelompokkan A dengan A, jangan lupa bahwa kambing dengan kambing, tidak boleh kambing dengan harimau, kasihan gitu kan. Betul, habis semua. Maka sekarang 7A dikurang 8A, lalu 4B ditambah 6B gitu ya. Kok dikurang 8A? Karena tanda kurangnya tadi di 8A setelah proses perkalian tadi 8-nya itu berubah menjadi negatif. Oke. Jadi 7A dikurang 8A lalu 4B tambah 6B, itu sudah dikelompokkan sama variabelnya. Oke, sahabat cerdas, setelah itu kan ada 7A dikurang 8A ya? 7A dikurang 8A, nah ini lagi-lagi hasilnya berapa ini ya? Negatif 1A. Loh, kok negatif? Nah, sekali lagi negatif di sini untuk menandakan bahwa itu terjadi pengurangan, ya, kekurangan di situ ya. Jadi negatif 1A, lalu 4B ditambah 6B itu ada 10B. Nah, ini lalu, apakah tanda lalu tadi kan oleh? Nah, sekarang lalu, maksudnya apa itu, Kak? Kalau yang di sini untuk lalu ini sama aja dengan kemudian gitu. Ini nggak ada, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh sekali. Jadi kesimpulan akhirnya itu kan begini, negatif 1A, atau boleh sering juga ditulis negatif A. Karena 1 di dalam aljabar itu boleh nggak ditulis, Kak. Jadi negatif A ditambah 10B. Kalau mau lebih rinci, ya berarti negatif 1A ditambah dengan 10B. Nah, gitu. Itu adalah hasilnya dari pengurangan tadi ya, pertanyaannya. Betul. Oke, kalau soal yang baru saja kita bahas, tadi pertanyaan tentang digunakan apa nih maksudnya, Kak? Pertanyaan digunakan tadi kan tentukan pengurangan oleh. Nah, hati-hati di kata-kata oleh ya. Oke. Gitu. Nah, Kak, selanjutnya nih soal yang tadi baru kita bahas kan, pertanyaan yang digunakan tadi adalah tentukan pengurangan oleh. Iya, betul. Apa maksudnya itu, Kak? Nah, sekali lagi bahwa ketika ada kata-kata oleh itu nggak usah bingung, berarti suku di depan dikurang suku yang di belakang gitu. Dan pakai tanda kurung itu loh, Kak ya. Pakai tanda kurung, setelah itu kelompokkan, selesai gitu. Karena nanti di beberapa
soal itu akan ada muncul tentukan ini kurangkan ini dari ini gitu ya. Itu udah beda lagi tuh Kak. Tapi kita lagi. Masih masuk di oleh kita masih di oleh. Iya, oleh. Benar juga kalau dibawain oleh ya Kak ya. Seneng banget itu. Oke, nah sahabat cerdas, kita akan coba nanti Kak Bona menjelaskan mengenai tentukan pengurangan oleh. Iya. Nah, bagaimana itu Kak? Kalau pengurangan oleh sekali lagi bahwa suku pertama dikurang suku kedua, apapun yang ada di dalam soal tadi kita kurangkan saja dengan menggunakan tanda kurang tadi, baru kita kalikan ke dalam dengan menggunakan sifat distributif begitu kan. Oke, nah sahabat cerdas, mulai ya kebuka mengenai aljabar itu seperti itu ya. Dikit-dikit aja kita memahaminya supaya kita juga kalau terlalu cepat kita paham juga nanti kita bingung sendiri. Nah, pelan-pelan dengan seperti ini kalian lebih paham ketika menemui soal-soal di sekolah pun kalian akan lebih memahami dan dapat menjawab dengan baik dan benar. Oke, sahabat cerdas, kita istirahat dulu. Setelah yang berikut nanti kita akan kembali.